Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam keadaan semangat. Bertemu lagi kalian di kelas 6 bersama Ibu Titin. Anak-anak, pada kesempatan ini kita akan belajar tema 6A, yaitu selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Adapun pada kesempatan ini, tujuan pembelajarannya adalah 1. Kalian harus bisa menjelaskan jenis-jenis tanaman obat. Kemudian juga kalian harus bisa mempraktekkan bagaimana cara mengembangbiakan tanaman. Dan yang ketiga, kalian harus bisa menyimpulkan sebuah teks yang berhubungan dengan tumbuhan. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Nah, supaya tujuan pembelajaran ini berhasil dengan baik, ya, yuk kita akan melihat apa saja sih jenis-jenis tanaman obat keluarga. Yuk kita mencari apa saja sih jenis tanaman obat keluarga. Ya, baik anak-anakku, Ibu perkenalkan salah satunya jenis tanaman obat keluarga ini adalah ini lidah buaya. Ya, kenapa lidah buaya disebut dengan bisa dijadikan obat? Karena lidah buaya ini manfaatnya adalah 1, bisa untuk menumbuhkan kesuburan rambut, kemudian juga bisa untuk meningkatkan bisa menyembuhkan luka. Kemudian juga ini jadi kalau kita kupas di dalamnya itu lidah buaya ada seperti lendir, ya. Lendirnya inilah yang sangat bermanfaat. Ini untuk bisa menyembuhkan luka. Ini juga lendirnya ini seperti ini bisa untuk dijadikan sirup ya, sirup lidah buaya atau puding lidah buaya, yang bagus sekali untuk pencernaan dan masih banyak lagi manfaatnya. Nah, lidah buaya ini, coba Ibu tanya, lidah buaya ini dikembangbiakan dengan cara apa? Ya, bagus. Lidah buaya ini bisa dikembangbiakan dengan cara vegetatif alami atau dengan bijinya, atau bisa dengan stek daun, ya. Nah, misalnya ini kita kupas, ya. Kemudian kita tanam di sini, nanti bisa tumbuh, ya. Di sini ada tumbuh akar-akarnya di sini, ya, bisa. Atau biasanya lidah buaya juga di sini banyak tunas-tunasnya di sini di sekitarnya, yaitu. Jadi mudah sekali untuk mengembangbiakan lidah buaya, ya. Itu salah satu jenis tanaman obat keluarga. Yuk kita lihat lagi, apalagi sih di kebun Ibu ini tanaman yang menjadi tanaman hias dan tanaman obat keluarga. Yuk kita lihat lagi. Ya, baik anak-anakku, yang kedua Ibu perkenalkan yaitu tanaman jahe merah. Tanaman jahe merah ini adalah salah satu juga tanaman obat keluarga. Tanaman jahe merah ini di masa pandemi adalah tanaman yang sedang naik daun karena banyak dicari oleh orang-orang yang sedang terpapar penyakit corona atau untuk mencegah terpaparnya penyakit corona. Karena fungsi dari jahe merah ini yaitu untuk menangkal virus, terutama virus-virus apa saja, terutama virus corona, ya. Nah, kemudian juga selain menangkal virus corona, ya, tadi untuk menangkal virus, ya, fungsi jahe merah ini. Kemudian meningkatkan imun. Juga ini sebagai untuk obat kanker, ya. Ini jadi banyak sekali untuk nyeri-nyeri badan, terus mencegah batuk. Nah, jadi banyak sekali manfaatnya jahe merah ini, ya. Itu. Jadi ini jahe merah. Nah, anak-anak, itu manfaat jahe merah. Yuk kita lihat yang bagaimanakah tanaman jahe merah. Nih anak-anak, ini adalah tanaman jahe merah. Jadi kalau sama Ibu dicabut tumbuhannya, maka akan muncul tadi ini jahe ini di dalam tanahnya, ya. Jadi jahe merah ini
Berkembang biak dengan apa coba anak-anak? Ya, betul sekali. Tanaman jahe merah ini berkembang biak dengan cara rizoma atau akar tinggal. Ini akar tinggalnya yang suka dimanfaatkan tadi, direbus pakai gula aren, pakai madu. Wah, luar biasa manfaatnya untuk tubuh kita ya. Silakan mencoba di rumah. Nah, itu jahe merah. Baik anak-anakku, Ibu perkenalkan satu lagi contoh tanaman obat keluarga. Jadi nah, anak-anak, yang ketiga ini adalah tanaman sirih. Ini sirih ya anak-anak. Ya, sirih ini juga banyak sekali manfaatnya. Untuk apa? Untuk ini, untuk antibiotik. Kemudian juga ini juga apa namanya? Kalau kita ini dicari juga kemarin orang-orang yang terpapar COVID-19 juga mencari ini sirih. Jadi apa namanya? Daunnya digodok sampai mendidih, kemudian pakai kayu putih, dan itu ada nanti timbul dari air itu uapnya, maka uapnya dihisap. Nah, itu untuk mencegah juga virus-virus yang ada di dalam hidung, tenggorokan, dan paru-paru ya. Ini sangat, kemudian juga ini airnya, air apa ini? Sirih ini kalau kita ini juga bisa untuk apa namanya? Untuk mata juga, supaya mata kita bagus gitu ya, pakai di ini dengan air sirih ini ya. Itu. Nah, sirih ini dengan cara apa sih berkembang biaknya? Baik, perkembang biakan sirih ini bisa dikembang biakan lagi dengan cara stek batang. Jadi kalian hanya tinggal memotong batangnya ini seperti ini ya. Sebaiknya sih pakai pisau. Nah, ini di sini ada sekat-sekat seperti ini. Jadi tinggal apa namanya? Nah, seperti ini ya, stek batang. Maka tinggal ditanam di sini. Insya Allah beberapa minggu kemudian, nah ini akan tumbuh jadi besar. Itu dengan cara stek batang ya. Itu adalah sirih. Baik. Nah, itu adalah tanaman obat keluarga. Nah, kita sekarang akan mengenal ini nih. Nah, ini juga Ibu punya tanaman, namanya tanaman pandan wangi. Di dalam buku kalian ada teks yang mengenal tanaman pandan wangi. Silahkan kalian baca teksnya ya. Nanti di teks itu kalian simpulkan mengenai ciri-ciri tanaman pandan. Biasanya ini tanaman pandan itu dimanfaatkan untuk penyedap rasa ya. Misalnya di kolak ya, itu pakai pandan. Nih. Dan ini memang pandan ini harum sekali ya daunnya. Nah, anak-anakku sekalian, supaya tanaman tumbuhan itu berkembang biak ya dan lestari, maka kita harus mengembangbiakannya. Dengan cara apa sih perkembangbiakannya? Yaitu dengan cara biji, dengan cara stek, dengan cara merunduk, dengan cara menyambung ya. Itu. Yuk kita sekarang akan belajar bagaimana cara perkembangbiakan pada tanaman. Ya, anak-anak, cara mengembangbiakan tanaman yang pertama adalah dengan biji. Ini salah satu contohnya adalah tomat. Nah, di dalam tomat terdapat banyak bijinya. Maka untuk mengembangbiakan supaya tanaman tomat jadi banyak, maka kita ini kan biji-bijinya ya. Nah, kita tanam bijinya di sini. Taburkan bijinya sini ya. Taburkan di sini. Paling mungkin 1 minggu atau 2 minggu akan tumbuh tunas-tunas tomat ya. Nih, ini. Nah, setelah itu nih Ibu punya contohnya ini. Ini adalah tanaman tomat Ibu yang sudah tumbuh. Nih, sudah segini tumbuhnya ya. Ini asalnya begini. Nih, sudah nih ya. Ini asalnya dari biji ini jadilah tomat. Itu yang pertama. Jadi selain tomat, ada juga yang dikembangbiakan dengan biji.
seperti jeruk ya, semangka, pepaya, itu seperti pepaya itu ada ya. Nah, itulah cara mengembangbiakan dengan cara biji. Nah, yang kedua adalah dengan cara lihat anak-anak ya. Yang kedua adalah dengan cara stek. Ini contohnya, ini tanaman apa coba? Ini biji tanaman apa anak-anak? Ya, ini adalah ini adalah batang pohon singkong. Ya, bagaimana cara mengembangbiakan tanaman singkong? Mudah sekali. Ini batangnya kita potong. Nah, ini sudah dipotong sama ibu. Asalnya begini kan, tuh ya. Maka di stek batang. Setelah ini tinggal langsung, mudah sekali, tinggal langsung ke tanah deh, ditanam ya, ditanam seperti ini, tinggal gini aja sudah selesai. Nah, paling 3 bulan, bukan 3 bulan, 1 bulan juga nanti sudah tumbuh apa? Sudah tumbuh daun-daunnya. Itulah dengan cara stek ya, dengan cara stek. Contohnya ini tadi tanaman singkong, atau tadi tanaman apa yang di stek itu? Stek batang juga tanaman sirih tadi ya, itu yang kedua dengan cara stek. Yang ketiga adalah dengan cara cangkok, dengan cara mencangkok. Nah, ibu sudah siapkan contohnya cara mencangkok ya, yaitu ibu akan mencangkok tanaman. Ini bisa tanaman, ini jambu ya. Jambu apa ini? Jambu biji. Oh iya, lupa. Ini tanaman jambu biji pun ini daunnya sangat bermanfaat loh. Bisa dipakai obat apa? Obat diare ya. Yang lebih baik itu dengan cara cangkok. Boleh di sini mencangkok. Jadi kalau mencangkok, kalian kupas dulu ininya, kupas kulitnya. Kulitnya dikupas. Ini hanya contoh saja sedikit ya anak-anak ya. Kupas semuanya sampai sekeliling ini dikupas. Sampai belakangnya dikupas ya. Nah, setelah dikupas nanti kalian ininya apa namanya, ini sabut kelapa ya. Sabut kelapa itu kemudian pakai apa? Pakai pakai tanah ya. Setelah pakai tanah, ini seperti ini ya. Ini nanti pakai tali ke sini ya. Talian ini ke sini, dan di sininya pakai apa? Masukin tanah, kemudian setelah itu diikat. Ikat sini, selesai. Tunggu berapa? Kurang lebih tunggu 3 bulan atau 4 bulan. Nanti kalau sudah dibuka ada akar-akarnya, barulah kita potong. Setelah dipotong, maka ditanam di tempat yang lain. Itu caranya secara sederhana cara mencangkok ya anak-anak. Itu cara mencangkoknya ya. Mungkin hanya hanya 3 cara yang ibu jelaskan. Kalau tadi dengan cara rizoma sudah contohnya pada akar tinggal, itu pada jahe ya, dengan cara rizoma. Kemudian juga yang ketiga adalah menyambung, dengan cara menyambung antara batang dengan batang. Contoh nih, tapi harus yang tidak sama. Ini hanya contoh karena tanamannya nggak ada. Contoh misalnya di sini ada batang pohon jambu. Jambunya jambu merah, jambu batu merah dengan jambu batu yang berwarna putih. Maka kalau disambung boleh. Jadi ininya dikupas dulu. Kemudian ini misalnya jambu merah ya. Teman ibu punya batang jambu yang warnanya putih. Maka ini dikupas, disambung. Itu anak-anakku pelajaran hari ini dengan ibu ya. Mudah-mudahan kalian bisa bisa mengambil pelajaran dari sini, dan kalian telah mengetahui bermacam-macam tanaman ya. Ini juga ibu punya tanaman-tanaman hias ya. Yang kalian tahu ini apa tanaman hiasnya? Ini semua itu juga. Nah, supaya tadi tanaman hias, tanaman obat, tanaman sayur-sayuran ya, supaya tumbuh dengan subur, apa yang harus kita lakukan?
Iya, bagus. Kita harus merawatnya. Bagaimana cara merawatnya? Supaya lingkungan kita asri, banyak tanaman ya. Tumbuhan juga tumbuh dengan subur. Caranya yaitu dengan cara apa coba? Bagus, dengan cara selalu menyiram tanaman ini tiap hari ya. Kemudian kasih pupuk. Tidak usah tiap hari, kalau kasih pupuk cukup seminggu sekali atau 2 minggu sekali kalau memberi pupuk ya. Ya, menyiram. Nah, ini siram tanamannya bagus sekali kalau kalian. Ini adalah ibadah pada Allah juga kalau kalian mau menyiram tanaman. Jangan dikira ini adalah perbuatan yang sia-sia, tidak. Menyiram tanaman itu adalah perbuatan ibadah karena tumbuhan juga adalah makhluk Allah yang harus disayangi oleh kalian. Ya, harus ditanam, harus dirawat, caranya dengan disiram, dikasih pupuk. Kemudian kalau ada bunga-bunga yang kurang bagus seperti ini nih, kita petik ya, jangan sampai tumbuh terus begini ya. Ada daun-daun yang sudah sudah tua, nah sudah kering, dicabut, kemudian masukin lagi ke sini, jadi apa, jadi pupuk juga, pupuk kompos. Nah itu ya, itu adalah bagaimana cara kita mengembangbiakan tanaman, merawat tanaman, dan memanfaatkan tanaman. Luar biasa ya, Allah menciptakan tanaman ini bagi kita semuanya ya, untuk kita makhluk hidup yang ada di muka bumi. Oleh karena itu mari kita selalu bersyukur pada Allah yang telah memberikan kita tanaman kepada ya. Itu saja pelajaran hari ini, semoga ada guna dan manfaatnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan tugasnya ya.